Shalom anak-anak muda. Di waktu yang baik ini saya coba berbagi yang sangat penting, terkhusus untuk kamu yang pria, yaitu cewek yang layak dijadikan pacar atau istri. Dan saya berdoa apa yang coba saya share ini dapat memberkati kamu, khususnya yang pria, sehingga kelak engkau mendapatkan istri yang terbaik, yang takut akan Tuhan. Nah, ada beberapa pertanyaan yang seperti apa ceweknya yang layak dijadikan pacar atau istri? Apakah yang cantik, apakah yang kaya, atau yang berpendidikan? Nah, saya dapati banyak teman-teman muda yang pria, mereka terjebak di area ini. Mereka begitu ketemu yang cantik, seolah-olah lupa segalanya. Sekalipun tidak semua pria begitu. Namun yang saya konseling banyak yang mengalami demikian. Dan akhirnya dibawa ke pernikahan hanya karena memang cantik doang, mungkin berpendidikan, tapi kalah di karakter. Makanya saya dapatin ya, dulu waktu lajang hidupnya luar biasa, dipakai Tuhan, diberkati. Tapi setelah menikah dengan istrinya ya, hidupnya menurun, nilainya menurun, pekerjaannya menurun. Karena apa? Selidik demi selidik, waktu ngobrol dengan kita, ternyata istrinya bukan istri yang mendukung, kalah di karakter. Jadi yang layak, cewek yang layak dijadikan pacar, dijadikan istri, yang seperti apa gitu loh. Nah, yang pasti bukan sekedar mukanya yang cantik, bukan sekedar berpendidikan, bukan sekedar kaya. Nanti kita akan bahas ya. Nah, pesan saya, jangan sembarangan memilih pasangan hidup. Jangan sembarangan. Dibutuhkan sebuah proses. Dan proses itu tidak boleh instan, tidak boleh. Saya melarang proses pengenalan yang instan. Saya tidak percaya dengan istilah cinta pada pandangan pertama. No. Kita gak boleh mengikuti pola yang ditawarkan dunia. Beda. Kita gak boleh ikuti pola yang salah. Cinta itu realistis, bisa diukur, ada ukurannya. Jadi jangan bilang, wah ini aku sedang jatuh cinta, habis itu langsung main sikat aja ya, karakter gak diperhatikan, ini segala macam gak diperhatikan. So jangan sembarangan mengambil pasangan hidup ya. Sebab begini, kalau kita baca dalam Matius 19 ayat ke-6, dikatakan begini, demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Ini ayat sangat jelas pengertiannya dan tidak perlu lagi ditafsir ya. Ini udah sangat jelas. Artinya begini, begitu sudah diberkati di pernikahan, maka tidak ada alasan apapun, untuk berpisah, bercerai, kecuali maut yang memisahkan. So kita nggak boleh sembarangan memilih pasangan hidup ya. Nah, berikut model cewek yang layak kamu jadikan pacar atau istri ya. Jadi coba cek satu persatu, apakah ini ada di cewekmu atau apakah ini ada di perempuan yang kamu lagi dekat. Kalau belum ada, please berdoa lagi. Ini benar dari Tuhan enggak? Ya, coba tanya lagi, Tuhan, ini benar enggak dari Tuhan gitu loh. Oke. Nah, yang pertama adalah cewek itu takut Tuhan. Kalau dibilang takut Tuhan, itu udah satu paket dengan seiman. Ya, jadi jangan lagi bilang nanti katanya dia akan pindah ke
agama kita setelah menikah. Katanya nanti. Kadang juga ada orang bilang nanti kita menangkan untuk Tuhan. Ingat, seiman, ya, seiman. Terus firman Tuhan bilang terang dan gelap gak bisa bersatu, dan tidak ada persamaan antara orang percaya dengan orang yang tidak percaya. Gak ada. Jadi kalau firman Tuhan bilang jangan, ya. Jadi cewek yang layak dijadikan pacar atau istri, dia yang takut Tuhan, dia yang seiman, ya. Nah sekarang saya tanya nih teman-teman cowok, apakah cewekmu yang sekarang atau perempuan yang lagi dekat ke kamu, apakah dia takut Tuhan? Nah takut Tuhan itu gimana sih sebenarnya? Pastinya bagaimana? Ini cuman gambaran, ya. Yang pertama, dia rajin beribadah, ya. Dia rajin baca firman, dia rajin berdoa, dia rajin pelayanan. Dan untuk yang mengukur pastinya, untuk mengukur dia takut Tuhan, lihatlah buah roh dalam kehidupannya. Muncul enggak buah roh itu? Nah itu ya. Jadi yang pertama adalah takut Tuhan, yang kedua adalah berfungsi sebagai penolong. Nah, perempuan yang berfungsi sebagai penolong akan menghasilkan hubungan yang luar biasa, pernikahan yang luar biasa. Nah, firman Tuhan bilang begini, tidak baik manusia itu seorang diri. Aku akan menjadikan penolong. Jadi perempuan statusnya penolong. Jadi saya nggak setuju kalau ada orang bilang bahwa perempuan itu adalah makhluk yang lemah. Itu keliru. Kalau dibilang penolong, maka dia harus lebih kuat dari yang ditolong. Jadi kalau Tuhan bilang dia penolong, berarti Tuhan kasih kemampuan lebih kuat dari yang ditolong. Itulah perempuan, ya. Jadi cowok-cowok, lihatlah orang yang lagi dekat ke kamu atau pasanganmu, apakah selama kalian menjalin hubungan, orang ini telah berhasil, telah menunjukkan bahwa dia berfungsi sebagai penolong. Coba cek pergaulannya, coba cek keluarganya, baik enggak di keluarganya, baik enggak di pertemanannya, atau penggosip. Ya. Yang ketiga adalah yang layak dijadikan pacar atau istri. Yang ketiga adalah memiliki kesabaran. Ya, wanita yang sabar akan melahirkan hubungan yang luar biasa. Wanita yang sabar akan melahirkan keluarga yang luar biasa. Karena apa? Di mana ada kesabaran, maka di sana ada kemenangan. Orang kalau sabar, orang itu akan mengalami kemenangan dan berkat Tuhan. Tapi kalau tidak sabaran, wah itu repot. Apa-apa tidak sabar. Padahal kan segala sesuatu ada waktunya. Orang kalau sabar itu pengennya instan. Padahal yang instan itu kan bahaya. Nah, itu yang ketiga. Yang keempat, dia bisa menempatkan diri, bisa membawa dirinya. Artinya dia bisa jadi berkat dimanapun, ya, bisa menjadi berkat dimanapun. Suami bekerja, suami bergaul, suami melakukan apa, istri bisa mendukung dan bisa menempatkan diri sehingga hubungan mereka jadi berkat, ya. Itu yang keempat. Yang kelima adalah dikenal orang karena kebaikannya. Nah ini penting banget. Jadi teman-teman cowok, perhatikanlah cewekmu atau wanita yang lagi dekat ke kamu. Coba perhatikan dengan pelajari, apakah dia dikenal orang karena kebaikannya. Coba tanya sahabatnya, tanya temennya, atau coba amati keluarganya. Apakah anak ini, si cewek ini benar-benar dikenal karena kebaikannya, atau karena membantah, nggak bisa diatur. Itu penting banget. Itu yang kelima. Keenam, dia berdoa untukmu. Nah, kalau berdoa ini kan kelihatan, bisa dilihat lah, dalam arti ya memang waktu dia berdoa sendiri kita nggak bisa lihat. Tapi kalau memang dia orang yang pendoa, maka minimal dia akan ajak kamu berdoa, akan ingatin kamu berdoa. Mau bertidur, mau bangun, mau teleponan, dia akan ingatkan berdoa.
karena memang gaya hidupnya berdoa. Yang ketujuh adalah bukan penggosip apalagi pemfitnah. Ya, jadi perempuan yang layak dijadikan istri bukan penggosip apalagi pemfitnah. Karena penggosip itu tidak mendapat bagian dalam kerajaan sorga. Ya, so ada 7 tanda atau ciri model cewek yang layak kamu jadikan pacar atau istrimu kelak. Yang pertama takut Tuhan, seiman. Yang kedua berfungsi sebagai penolong. Yang ketiga memiliki kesabaran. Yang keempat bisa menempatkan diri atau membawa diri. Yang kelima dikenal karena kebaikannya. Yang keenam berdoa untukmu. Yang ketujuh dia bukan penggosip. Ya, jadi coba teman-teman muda coba cek yang ketujuh ini. Ya, setiap kali kamu ketemu perempuan atau pacarmu yang sekarang, coba cek amat-amatin. Ingat, jangan keburu-buru. Jangan keburu-buru. Sebab yang buru-buru itu akan nabrak sana sini. Tapi pastikan dulu. Pastikan. Begitu udah cocok dengan firman Tuhan, oke. Nah, menjadi pertanyaan begini. Masih adakah wanita yang seperti itu? Bukankah itu tipikal yang sempurna? Nah, itu yang keliru. Nah, saya beritahu banyak. Kenapa saya bilang banyak? Karena begini, Tuhan tidak mungkin memberikan wanita yang asal-asal kepada anaknya. Gak mungkin. Tuhan gak mungkin kehabisan stok yang baik untuk anaknya. Banyak. Jadi untuk itu sabar ya. Jangan maunya ting langsung muncul wanita. Enggak, semua butuh proses ya. Nah, rahasia untuk mendapatkan wanita tersebut yang memiliki ketujuh poin tadi, rahasianya apa untuk mendapatkannya? Yang pertama, jangan terburu-buru, jangan tergesa-gesa. Oke? Jangan terburu-buru, jangan tergesa-gesa. Pelajari, amati. Cek satu-satu cek. Bagi saya mendingan terlambat menikah daripada salah menikah dengan perempuan yang salah. Ya, jadi cek baik-baik. Jadi jangan terburu-buru, jangan tergesa-gesa. Cek dulu baik-baik. Itu yang pertama. Yang kedua adalah berdoa, minta petunjuk dari Tuhan. Tuhan, berikan aku petunjuk supaya aku tidak salah, tidak keliru dalam memilih pasangan hidupku. Ya, sekiranya 7 poin itu Tuhan tunjukkanlah Tuhan selama kami menjalin hubungan atau kami lagi dekat, sehingga saya bisa memutuskan untuk mengakhiri hubungan itu atau lanjut. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga adalah jangan memaksakan kriteriamu. Ini yang bahaya. Saya dapati banyak pernikahan yang akhirnya bubar karena waktu pacaran si cewek ini sesuai dengan kriterianya si cowok ini. Nggak apa-apa sih kalau kriterianya sesuai dengan firman Tuhan. Masalahnya kriterianya bertentangan dengan firman Tuhan. Hanya karena modal cantik doang, karakter berantakan, lebih parahnya tidak seiman lagi. Nah, begitu pisah, dia salahkan siapa, padahal dia yang buat. Ya, jadi berdoa, minta petunjuk. Yang ketiga, jangan maksakan kriteriamu, jangan. Ya, yang keempat, jadilah pekah. Nah, jadi mungkin ada yang lagi mendekat sama kamu cewek, membuka hatinya ya. Mungkin gak sesuai dengan kriteriamu, tapi jadilah peka. Apakah ini yang dari Tuhan apa tidak? Karena membangun rumah tangga tidak cukup hanya sekedar cinta. Dibutuhkan hikmat, takut Tuhan, dan roh yang rendah hati. Jadi kalau dia takut Tuhan, dia jujur, dia pekerja keras, jangan-jangan dia dari Tuhan. Ya, yang terakhir, rahasia untuk mendapatkannya adalah bukalah hatimu. Ya, bukalah hatimu. Yang keempat tadi jadilah peka. Yang terakhir, bukalah hatimu. Mulailah kenali. Ya, sambil berdoa. So, ini yang boleh saya bagikan teman-teman muda. Saya berdoa engkau bertemu dengan cewek yang memiliki 7 karakter tadi, 7 kriteria tadi. Dan aku percaya kalau engkau mengandalkan Tuhan, engkau akan mendapatkan pasangan hidup yang terbaik, yang sepadan, yang dari Tuhan. Dan doa saya, kelak pernikahanmu akan diberkati, rumah tanggamu akan diberkati. Ya, tetap semangat, tetap antusias. God bless you.